Sedangkan into, oke, gabungan antara in dan to. Oke. Kalau in di dalam, kalau into ke dalam. Oke. Enter a room maksudnya put this pencil into the box. Masukkanlah pensil itu into the box, ke dalam box. Tapi kalau sudah pensilnya ada di dalam box, maka kita bilang the pencil is in the box. Oke. Towards ini juga agak jarang dipakai. Saya pakai untuk level awal. Toward ini artinya lebih cenderung movement into the direction of something, but not directly to it. Misalnya, toward lebih cenderung artinya ke depan. Go steps towards the house. 5 langkah ke depan rumah, toward the house, menuju. Towards, ke depan, menuju, begitu, menuju rumah. Onto, sama dengan into tadi. Kalau into ke dalam, kalau onto ke atas. Simpanlah pensil itu ke atas meja, atau di atas meja. So, please put the pencil onto the table. Oke, jump onto the table, melompat ke meja. Oke, melompat ke meja, berarti dia lompat dan mendarat di meja. From, saya kira tidak sulit. From itu artinya dari. From itu artinya dari. Oke, jadi saya kira ini untuk yang level awal dulu. Kita ambil yang simpelnya saja. Saya resume. In lebih cenderung di dalam. Oke, in lebih cenderung di dalam. At artinya di dekat atau pada posisi bangunan yang luas. On artinya di atas, tapi dia menempel dengan barang dia di bawahnya. Kemudian kalau over itu di atas, tidak menempel seperti matahari. Kemudian by, next to, dan beside itu artinya di samping atau di dekat. Saya kira tidak sulit dipahami. Kemudian under artinya di bawah, misalnya tas di bawah meja, itu lebih mudah dipahami. Oke, kemudian below itu di bawah juga, tapi barangnya tidak menyentuh tanah atau tidak menyentuh lantai. Oke, mengambang barangnya. Kemudian over juga di atas, tapi dia lebih cenderung menutupi. Oke, put jacket over your shirt. Oke, misalnya kita menutupi sesuatu dengan kain, berarti over itu menutupi, artinya misalnya the pen is over the cloth. Pen itu di atas kain. Oke, berarti menutupi, kainnya menutupi pen. Dan tepat berada di atas pen, begitu. Sedangkan above, di atas juga artinya tidak menempel seperti ini, tapi di atasnya tidak harus persis di atas kita. Persis di atas benda itu. Oke, pokoknya di atas, above. Oke, tidak. Pokoknya di atas, itu artinya above. Misalnya, the lamp is above us. Lampu itu di atas kita. Oke, mungkin di sudut kanan, tapi di atas. Tidak pas atau persis di atas kita. Across artinya melewati, saya kira tidak sulit. Through, melalui. Oke, through melalui, tidak juga sulit nih. To, itu tidak sulit. Oke, go to cinema, go to school, dan sebagainya. Into adalah ke dalam. Onto, ke atas. Toward itu maju ke depan, boleh dibilang seperti itu, ke depan. Dan from juga tidak sulit untuk dipahami, artinya dari. Jadi, ini memang sulit. Ini sulit. Tapi saya akan berikan latihan yang mudah-mudah saja nanti. Oke, ini untuk pengetahuan awal dulu. Kemudian kita lanjut ke tadi kan masalah pada posisi ini, tempat ini di sini, di, dalam, dan sebagainya. Sedangkan ini digunakan untuk waktu. Oke. Kadang kita juga bingung apakah menggunakan in atau on atau at pada hari misalnya. On Sunday atau in Sunday ya. Atau in the morning atau at the morning. Begitu. Oke. Jadi on, kita langsung saja. On digunakan untuk hari. On Monday, bukan in Monday. In bisa digunakan untuk bulan, tahun. Oke. Bulan, tahun. Kemudian jam, in an hour.
Okay, dalam 1 jam. In the morning, okay. In the afternoon, okay. In the evening. Sedangkan at bisa kita gunakan untuk jam, misalnya at 9:30, jam 9.30. Okay, at the weekend, at night. Okay. Since, okay, since artinya sejak tahun 80, sejak tahun 2000, sejak kemarin dan sebagainya. For, okay, for biasanya kita artikan dengan untuk, tapi di sini for artinya selama. For 2 years, selama 2 tahun. Ago, saya kira tidak begitu sulit. Ago artinya lalu, yang lalu, 2 tahun yang lalu. 2 years ago. Before, sebelum, okay, saya kira mudah. To, okay, to bisa dipakai tadi 10 to 6 misalnya. 10 to 6, 6 kurang 10 menit. 5.50, 10 to 6. Past juga dipakai untuk waktu. 10 past 6. Okay, 10 menit melewati jam 6. 6.10. To, until, dan till, sampai. Okay, from Monday to Friday, from Monday until Friday, from Monday till Friday. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi ini artinya sampai dengan. Oke, ini sama till dan until. He is on holiday until Friday. Dia berliburan sampai dengan hari Jumat. By, tadi by juga dipakai. In the sense of at the least. Misalnya, I will be back by 6 o'clock. Saya akan pulang lagi sekitar jam 6. Oke, atau mendekati jam 6. Yang jelas tidak lewat dari jam 6. Oke. By 11 o'clock, I had read 5 pages. Oke, menjelang atau mendekati jam 11, saya sudah membaca 5 halaman. Oke, saya kira ini dulu untuk simple explanation for preposition. Untuk penjelasan singkat dari preposition, ini saya akui memang sulit preposition ini, karena kita kadang-kadang salah. Apakah kita menggunakan in, apakah menggunakan at, apakah menggunakan on. Tapi saya kira untuk speaking, kesalahan itu masih bisa dipahami. Jadi tidak begitu merubah arti yang banyak. Oke, walaupun secara makna itu berubah, tapi mungkin masih dipahami. I think that's enough. Saya kira cukup. Okay, we'll continue to the next lesson. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.